Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami CPNS peserta Latsar tahun 2021, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, gelombang 4, angkatan 11, kelompok besar 1 dan kelompok kecil 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global yaitu proxy war. Adapun anggota kelompok kami adalah Norma Dina Gumanti SANT, Ahmad Maulana Aziz ST, dan Maharani Tristi SP. Pembahasan pertama adalah mengenai proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war merupakan sebuah konflik antar negara atau aktor non-negara yang bertindak atas nama atau dengan arahan dengan pihak yang tidak terlibat secara resmi dari konflik tersebut. Proxy war ini merupakan kepentingan nasional negara-negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence yang mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Adapun sasaran proxy war adalah untuk mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri negara tersebut. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Dalam presentasi ini, kami memiliki 3 pembahasan isu-isu tentang proxy war. Yang pertama adalah mengenai penyebaran black campaign yang bertujuan untuk menjatuhkan produk-produk komoditi Indonesia. Yang kedua adalah penguasaan media massa untuk menyebarluaskan berita hoax atau berita palsu. Yang ketiga adalah mengenai investasi asing secara besar-besaran yang ada di Indonesia. Isu-isu yang telah disebutkan tadi akan kami analisis dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pentahelix. Dengan isu yang pertama yaitu penyebaran black campaign untuk menjatuhkan produk-produk komoditi Indonesia. Dari sisi pemerintahan atau government, kami menilai bahwa pemerintah kurang memberikan sarana promosi yang optimal terhadap produk lokal dan bahkan memunculkan beberapa kebijakan untuk mengimpor, sehingga produk lokal kurang dikenal. Dari sisi akademisi, kami menilai bahwa masih kurangnya wawasan dan sosialisasi mengenai keberadaan produk-produk Indonesia, sehingga berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang Indonesia miliki. Kemudian yang ketiga, dari sisi pengusaha atau bisnis, kami menilai bahwa pemilik modal cenderung menginvestasi pada produk asing yang dianggap lebih menguntungkan, sehingga menyebabkan produk-produk komoditi Indonesia dianggap kurang bisa bersaing. Yang keempat adalah community atau masyarakat, yaitu rendahnya minat masyarakat terhadap produk komoditi Indonesia sehingga black campaign sulit dihindari. Mereka sudah rendah minatnya dan tidak memiliki wawasan, sehingga bila ada campaign-campaign yang negatif tentang produk komoditi Indonesia, mereka akan lebih mudah untuk percaya. Yang kelima adalah peran media. Beredarnya informasi palsu mengenai komoditi Indonesia. Media memiliki peran yang cukup signifikan dalam black campaign di Indonesia karena setiap campaign yang muncul mengenai produk komoditi Indonesia pertama kali akan muncul lewat media yang langsung sampai kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah isu penguasaan media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial dan membuat kegaduhan di masyarakat. Dari sisi government, yaitu masih lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah terhadap media massa yang melakukan pembentukan opini atau berita hoax. Kemudian dari sisi akademik, kurangnya edukasi mengenai bahaya dari penyebaran berita hoax. Kemudian dari segi bisnis, berita hoax dapat menjadikan alat untuk meraup keuntungan dan dapat sekaligus menjatuhkan saingan dalam bisnis. Kemudian dari sisi community, yaitu lemahnya budaya masyarakat membaca berita secara utuh, sehingga cenderung masih mudah percaya terhadap suatu berita yang belum tentu benar. Kemudian yang terakhir dari sisi media, yaitu seringnya media menggunakan judul yang kontroversial atau hoax demi menarik minat baca masyarakat. Isu selanjutnya adalah investasi asing secara besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam Indonesia. Isu ini jika dianalisis dengan menggunakan metode pentahelix, dilihat dari elemen government atau dari sisi pemerintah, yaitu masih terdapat kekurangan dalam mengatur regulasi hukum mengenai investasi asing. Ditinjau dari elemen akademik, yaitu masih kurangnya
peran akademisi dalam memberikan edukasi mengenai isu lingkungan. Dari elemen bisnis, dilihat dari sisi pengusaha, sedikitnya akses modal dalam negeri sehingga menjadi ketergantungan ekonomi terhadap modal asing. Untuk elemen community, yaitu dari aspek masyarakat, yaitu kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai isu yang merusak lingkungan. Dan yang terakhir dari elemen media, mudahnya penyebaran berita hoaks oleh pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi opini masyarakat bahwa investasi tersebut bukan merupakan penguasaan sumber daya alam, melainkan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Setelah mengidentifikasi masing-masing ketiga isu kontemporer tersebut, selanjutnya dilakukan analisis pemecahan isu dengan menggunakan metode USG. Dalam analisis ini, ketiga metode tersebut dibandingkan dengan tujuan mencari isu mana yang lebih utama untuk segera diatasi. Ada 3 kriteria, yaitu U, urgency, berkaitan dengan seberapa mendesak isu tersebut, S, seriosity, berkaitan dengan seberapa besar dampak isu tersebut, dan G, growth, berkaitan dengan seberapa besar pertumbuhan isu tersebut. Masing-masing kriteria akan diberi scoring sesuai skala prioritas dengan tingkatan 1 hingga 5. Angka 1 berarti sangat tidak mendesak, angka 2 tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Bisa dilihat ketiga isu tersebut. Untuk kriteria urgensi, pada isu pertama diberi skor sebesar 4, pada isu kedua diberi skor sebesar 3, dan pada isu ketiga diberi skor sebesar 3. Untuk kriteria seriosity, isu pertama diberi skor sebesar 4, isu kedua diberi skor sebesar 3, dan isu ketiga diberi skor sebesar 4. Untuk kriteria growth, isu pertama diberi skor sebesar 3, dan isu kedua diberi skor sebesar 4, isu ketiga diberi skor sebesar 3. Jika dijumlahkan, dapat dilihat bahwa isu pertama mengenai membeli dan menguasai media massa untuk melakukan pembentukan opini, menciptakan rekayasa sosial, memutar balikan sejarah, serta membuat kegaduhan di masyarakat merupakan skala prioritas yang tertinggi untuk segera dibahas dan dicarikan solusi untuk masalah tersebut. Setelah isu-isu tersebut dianalisis menggunakan metode USG, maka terpilihlah satu isu prioritas, yaitu mengenai penguasaan media massa untuk menyebarkan berita hoax, yang kemudian akan kami lanjutkan dengan analisis metode Fishbone. Dari hasil diskusi kami, terpilihlah 3 faktor utama mengapa media massa sangat menjadi sasaran empuk untuk menyebarkan berita hoax. Yang pertama dari faktor masyarakat. Dari faktor masyarakat ini kami menilai ada 2 hal. Yang pertama, keadaan masyarakat yang kurang berminat atau tidak suka untuk membaca berita secara utuh, sehingga mereka hanya membaca berita-berita yang ada di media lewat judulnya dengan judul yang mungkin sedikit tidak sesuai dengan apa yang terlampir atau apa yang disajikan dalam berita tersebut. Kemudian, masyarakat mudah tergiring opini publik dari hanya membaca judul, sehingga berita hoax di kalangan masyarakat kurang bisa terbendung. Faktor yang kedua adalah politik. Kami menilai bahwa dalam keadaan politik di Indonesia ada banyak kepentingan dari pihak tertentu yang mencoba untuk saling menjatuhkan satu sama lain dengan cara menyebarkan berita hoax. Berita hoax ini semakin menjamur dengan adanya persaingan tersebut. Persaingan tidak hanya tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi bahkan sampai ke tahap saling memperebutkan kekuasaan atau saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian faktor yang ketiga adalah hukum. Kami menilai bahwa di Indonesia belum ada regulasi yang jelas mengenai pemberantasan hoax. Memang sudah ada undang-undang tentang penyiaran, tentang pers, dan undang-undang sejenis, tapi untuk pemberantasan hoax masih dinilai kurang penegakan hukumnya. Kondisi ini yang kemudian membuat penyebaran hoax di media sosial, media cetak maupun media elektronik semakin menjamur dan dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat. 3 faktor tersebut kami nilai semakin
Tiga faktor tersebut kami nilai semakin menjadi katalis akan terjadinya pembelian dan penguasaan media massa untuk menyebarluaskan berita hoax di kalangan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis pemecahan isu penguasaan media massa untuk menyebarkan berita hoax dengan menggunakan analisis SWOT. Dari yang pertama, strengths, yaitu adanya gerakan nasional anti-hoax. Kemudian dari weakness, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membaca berita secara utuh dan kebenaran berita tersebut, serta keterbatasan layanan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau masyarakat di wilayah blank spot. Kemudian dari opportunity, yaitu peningkatan budaya membaca masyarakat secara utuh dan peningkatan jaringan telekomunikasi seluas-luasnya. Kemudian dari threat, yaitu maraknya berita kontroversial yang membuat gaduh dan perpecahan. Kemudian untuk strateginya, SO, yaitu terus meningkatnya kesadaran membaca masyarakat. Kemudian dari strategi WO, yaitu peningkatan layanan jaringan telekomunikasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Kemudian dari strategi ST, yaitu meningkatnya sosialisasi akan bahaya hoax dan adanya hukuman yang tegas bagi penyebar hoax. Kemudian dari strategi WT, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaca berita secara utuh dan mencari sumber berita yang valid agar tidak terhasut dengan hoax. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.